Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki dayan al-karimil manan ar-rahimir rahman qawaidul ins wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-munazzilul Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil hudan. Shalatu wassalamu ala imamin mudahimin kulli waqtin wa awal. Wa ya ibadallah usiku wa iyaya bittaqwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa duduk di masjid i'tikaf. Kita terakhir katanya ada sepak bola dan itu mulai jam 7. Alhamdulillah kita masih bisa duduk rapat di masjid ini. Mudah-mudahan kita i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan sebab ada tadi menghubungi sampai hari ini belum datang yang mengembalinya. Sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini, tidak salah mungkin saya menyampaikan dulu bahwa ini apa namanya itu kita harus mengenang dan serta terutama mendoakan kepada para pendiri atau juga mungkin apa namanya itulah katakanlah yang membangun masjid yang pertama ini sebelum direhab. Sebab satu persis mungkin di antara ini saya yang paling tua yang tahu Masjid Istiqomah di sebelum ada masjid di mana-mana di daerah ini di jalan raya sini. Ini masjid yang pertama. Yang pertama saya lupa tahunnya, hanya kira-kira 89 ini masih ada saksi mata Pak Haji Halim. Terutama kepada satu Pak almarhum Haji, kalau tidak salah belum mewakafkan tanahnya. Yang kedua Pak Haji Indah almarhum, masih saudaranya Ibu Haji Indah almarhum, ini mewakafkan atau ini bangunan fisiknya dan juga jamaah-jamaah yang lainnya. Tapi waktu itu saya masih teringat, jangan ini sebut saja masjid dibangun oleh masyarakat. Hal ini mungkin perlu atau kita mendoakan mereka-mereka. Ditambah ininya apa namanya itu yang mengiakannya adalah Pak Asep Sopandi almarhum juga Bapak Maudi, kemudian juga Pak Aim, Haji Halim, Pak Fauzi, kemudian juga itu masih ada alhamdulillah Pak Haji Maman Komplek Ciwidey 1 sudah meninggal, Pak Haji Odang. Lalu Pak Makin, Bapak Semakin masih ada, alhamdulillah. Ini alhamdulillah berbeda masjid. Sehingga waktu itu saya masih ingat, kalau sholat ini kalau mau jumatan kan dari kemana-mana. Sehingga yang pertama dipakai untuk ini apa namanya di aula sekarang di SDM di aula PLB itu untuk sholat tarawih. Oleh sebab itu hadirin warahmatullahi tidak salah mungkin saya ini saya yang sama-sama bergaul dengan mereka waktu saat itu, kita sama-sama doakan mereka itu ya, sudah sedekah jariah yang kita
Selasa ini. Mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya oleh Allah, diampuni segala dosa, diberi kenikmatan, kebahagiaan, maghfirah di alam barzakh, dicaangkeun, ya, diterangi alam barzakh, rawadun berjannah, dibebaskan, diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari azab neraka, dimasukkan dalam surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa akrim nuzulahu wa sallallahu wa aqsilhum bil mali wal barakah wa naqqihim bil fataya kama yanqus wa aqim lana wa abdilhum daran khairun darihim wa ahlan khairun ahlihim wa ajal wa jawahim min adab al-qabri wa idhum min adab al-jannah wa adab al-ma'wah. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ini. Dan selanjutnya juga ini sudah direhab. Ini sudah direhab ya. Belum lama ini saya sudah buat lagi beberapa tahun rehab dan berbentuk semacam ini. Waktu itu terinspirasi karena ini sudah hampir belum semendong. Saya sebagai ketua DKM ditakut-takuti oleh Pak Haji Parno ini kalau ada masjid rokok yang pernah tinggal ketua DKM dihukum. Parno ini siur, saya sudah menolong berat, saya menggunakan besar berat. Alhamdulillah dengan izin Allah, Badami hingga kurang lebih 1 miliar di dalam ini gambarnya 1 miliar itu anggarannya sehingga terbentuklah masjid ini. Dan kepada mereka juga mudah-mudahan ini ada almarhum Pak Nana waktu itu dan yang lain saja sudah keluar meninggal ya. Dan kepada kita yang masih ada tinggal mengisinya. Mudah-mudahan kita melestarikan apa yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Sebab masjid Istiwa ini pertama berdiri di sini, ya, daerah Hijriah, daerah Hadirin, orang-orang yang hijrah dari mana-mana ke sini. Ini yang pertama itu maklum mendirikan masjid yang pertama. Pola segala macam itu perlu dibentuk. Bagaimana pola Jumatan? Maksudnya pola Jumatan dibentuk jalan. Tapi ini maklum daerah sini gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana pola kegiatan Ramadan dalam sebagainya, ya. Peribadatan ini sudah mulai dibentuk di apa namanya itu diatur di pimpinan katakanlah itu. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini seperti sekarang Jumatan tertibnya Ramadan, Tarawih dan sebagainya. Nah oleh sebab itu ini mohon dipertahankan terus, ya. Sebab berbagai macam liku-liku, riak-riak, hanya ini macam datang bertubi-tubi. Selama saya berkecimpung dengan rekan-rekan bapak-bapak yang waktu itu sampai hari ini untuk masalah masjid. Nah oleh sebab itu mudah-mudahan ini terus dipertahankan. Hanya saya yang paling itu bapak-bapak ibu yang paling mungkin bukan sedih, agak sedih ini madrasah. Di madrasah itu sama-sama itu wakaf dari tanahnya ada yang wakaf itu bangunannya juga ada wakaf sebagian dari Ibu Tuti, Hajar Tuti ini pegawai di PLR. Saya sudah bolak-balik ke rumahnya sampai diberi wakaf tanah bukan waktu rumah, lalu bermusyawarah sebelum madrasah dijual wakaf itu ya dengan saudaranya saudara A Arifin. Kemudian akhirnya sampai dijual tanah wakaf lalu dipakai bangunan, jadi jangan sampai hilang gitu, tidak maka sampai bangunan itu madrasah. Nah waktu itu kenapa madrasah sama-sama Pak Haji segala macam apa banyak
Itu karena butuh untuk pendidikan anak-anak, banyak anak-anak waktu itu. Maju sekali istiqomah pendidikan anak-anak madrasah. Nah, tapi makin sini madrasah tidak berfungsi untuk pengajian anak-anak. Nah, itulah yang paling agak sedih. Bukan maju, ya, makin banyak anak-anak, tapi malah ini madrasah tidak berfungsi kita itu. Yang lain makin maju, pendidikan anak-anak madrasah di kita malah bisa disebutkan mati. Nah, inilah mungkin yang saya sampaikan. Kenapa supaya diteruskan para pengurus masjid, dan mohon kepada para pengungsi walaupun anak masih muda, ya, tolong diberi diajak musyawarah orang tua saja. Orang tua diajak musyawarah, diajak padami, diajak apa mungkin ada sumangsa dan segala macam. Itulah mungkin saya sampaikan ke Bapak tentang masalah bangunan masjid ini. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu keterangan Rasulullah SAW dalam satu kesempatan Rasulullah ditanya oleh para sahabat, saat itu pertanyaannya, ya Rasulullah, manusia yang bagaimanakah yang paling bagus, yang paling baik? Maka Rasulullah SAW pada saat itu menjawab, pertama manusia yang bagus, jawab pada saat itu, pertama adalah aqra'uhum, mereka yang membaca. Yang kedua, atqahum lillah, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, awsaluhum lirahmi, mereka yang menghubungkan silaturahim. Yang keempat, amaruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar, mereka yang memerintah kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, dan mencegah perbuatan yang munkar. 4 jawaban pada saat itu. Jawaban Rasulullah kan sering ditanya manusia yang bagus, yang baik. Karena pada saat itu Rasul menjawab, yang pertama, manusia yang paling bagus itu adalah aqra'uhum, mereka yang membaca. Di dalam sejarah ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, diberi wahyu, itu perintah membaca. Iqra. Bagaimana kita sering baca? Rasulullah sebab tidak sekolah, yang disebut ummi, ya, ummi itu artinya tidak bisa baca tulis, bukan bodoh, ya. Rasul itu kan memiliki sifat patona, cerdas, setia, ya, sidik, amanah, tapi patona itu wajib, sifat yang wajib bagi Rasul. Yang mustahilnya sidik, bodoh, ya, bodoh. Oleh sebab itu maka ketika diperintah Iqra, membaca, Rasulullah tidak bisa menjawab, tidak bisa membaca, hanya menjawab ma'ana bimuri, saya tidak bisa baca. Betul, tidak bisa baca. Memang ini hikmahnya, kenapa Rasul sebelum dapat dari Rasul tidak bisa baca tulis, nanti akan panjangnya kedepannya Rasulullah akan diberi wahyu Al-Quran Karim dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuktikan bahwa betul-betul wahyu Allah, kalam Allah. Kalau Nabi Muhammad sudah bisa baca tulis, nanti ada anggapan bahwa wahyu Allah itu adalah ucapan, bahkan mungkin tulisan Nabi Muhammad. Dan sebab itu maka Rasulullah SAW tidak bisa baca, dia berkata Iqra. Maka Nabi Muhammad saya tidak bisa membaca. Hadirin rahimakumullah, tapi setelah diajarkan oleh malaikat Jibril, Rasulullah namanya juga patona, cerdas, akan membaca perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus dibaca apa itu? Baca diri. Membaca diri itu artinya mengintrospeksi diri apa yang ada dalam diri kita ini. Ini bisa menjadi bahan pelajaran kita menganalisa, menilai diri sendiri itu.
siapa aku, dari mana aku, lalu untuk apa aku diciptakan, mau kemana aku lagi. Ini bisa dibaca oleh diri kita ini. Itu namanya membaca diri kita masing-masing. Membaca diri. Nah, orang yang bisa membaca diri, orang yang bisa mengenal dirinya sendiri, insya Allah nanti akan bisa memperbaiki, ya, memperbaiki dirinya ketika kita ada yang kurang baik ini. Kita membaca diri ini. Min aina dina, dari mana kita, di mana dina, kenapa kita didatangkan, bila aina dina, mau kemana kita kembali ini. Jadi baca diri ini, itu yang pertama, membaca diri. Yang kedua, membaca ini apa namanya, mencari lingkungan kita ini, di sekitar kita ini. Di dalam Quran disebutkan menjadi bahan pembelajaran, membaca lingkungan kita ini. Ini perlu dibaca situasi lingkungan kita. Ini di dalam satu saya, kalau kita mau masuk ke suatu tempat, kita harus baca lingkungan itu. Dan tidak bisa membawa diri kita, keinginan kita, segala macam kita, kalau tidak sesuai dengan lingkungan. Maka dibaca dulu lingkungan. Baca lingkungan itu, baca lingkungan alam, ya, lingkungan budaya, lingkungan segala macam itu dibaca. Dibaca menjadi makro panjang. Kemudian juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran Karim itu sudah jelas. Kalamullah, al-munazil al-Muhammadin, al-muta'abbad bi tilawatin. Kalam Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad, yang membaca ibadah. Jadi sekadar satu huruf saja dibaca, itu ibadah. Kan apa namanya itu, Al-Quran itu kan akan menjadi syafaat, ya, syafaat di ashabihi bagi orang yang membacanya. Banyak hikmah manfaat menurut Al-Quran. Selain memang yang paling pokok, Al-Quran itu untuk petunjuk hidup, udan binas, udan ilmut, macam-macam judulnya Al-Quran ini dibaca. Bukan hanya sekedar membaca, saja, tetapi juga mungkin terus ditingkatkan. Jadi membaca Al-Quran, kemudian juga membaca buku, menjadi ilmu pengetahuan. Ingat, pengetahuan itu ada kunci, ada pemukanya, ada alam miftaknya, alat miftaknya, yaitu baca. Jadi anak membuka ilmu pengetahuan, ada yang membaca buku, membaca apa saja, banyak pengetahuan. Itu akal. Jadi luas sekali penjelasannya. Manusia yang paling luas orang yang membaca diri, membaca lingkungan, membaca ayat Al-Quran, membaca pengetahuan, membaca buku, membaca ilmu pengetahuan. Bapak ibu, nah sekarang ini kalau yang perhatikan ya, misalnya ini kemajuan teknologi banyak yang dibaca ini. Tapi anehnya makin maju teknologi, membaca buku kurang. Ini kalangan para pelajar, mahasiswa kurang baca buku. Coba baca di internet atau di HP. Kalau dulu ini di lingkungan pelajar, kalau mau membahas suatu masalah diharuskan baca buku. Argumen-argumen itu dari buku, dari pengetahuan, dari para orang-orang ahli. Sekarang itu kalau ada diskusi segala macam, apa itu? Memang di Google itu segala macam ada. Apa yang kita butuhkan ada itu. Di anak-anak sekarang, termasuk para mahasiswa ini, waktu saya masih bagian kemajuan. Jadi kalau diskusi segala macam kepohakan. Tetapi bagi gurunya dan maksud saya itu tidak diterima itu. Saya ingin sebab ada baca, tapi jangan dibaca. Jadi selain diskusi itu baca HP. Kalau saya mau baca, bukan, silakan baca. Lalu argumen sendiri, pikiran sendiri.
Itu hanya hasil bacaan. Artinya apa? Artinya tidak akan pintar. Maka pantas katanya sering orang sering baca di internet, sebagainya itu tidak membuat orang pintar, hanya baca. Tidak jadikan bahan renungan di bahan analisis lalu disampaikan menurut bahasa kita. Nah, inilah yang kelemahan-kelemahan, kekurangan membaca pada saat ini. Kekurangan membaca. Ya, bahkan buku-buku ini sudah kurang dipergunakan di kita Indonesia. Maka adanya Indonesia itu pengguna internet yang tinggi juga tuh di dunia. Ya. Jadi segala macam dia padahal tidak menjadi ilmu itu, tidak menjadi ilmu. Apalagi maaf bentar ya, sekarang di Google persebaran masalah-masalah di apa namanya keterangan agama Islam. Begitu banyak sampai doa-doa kalau mau kaya cepat, kalau bayar hutang cepat ini begitu banyak sekarang. Apa tidak boleh dibaca? Silakan, tapi jangan terlalu jadi apa namanya itu jadi ada ilmu. Banyak sekali soal di Google itu. Ya. Bahkan ada yang berbenturan dengan pertanyaannya berbeda dalam belakang dengan keyakinan kita itu ada. Subhanallah. Nah, apakah itu bisa dibaca? Silakan, tapi jangan menjadi pedoman. Banyak sekarang itu ya serba instan. Dipilihnya yang instan, yang mudah, yang kira-kira ini apa ini ya, kemampuannya adalah doa apa yang kira-kira seperti doa ini yang dicari, yang dicari. Pokok pangkalan yang pokoknya seperti bagaimana ibadahnya segala macam. Nah, oleh sebab itu ini kita kembali kata Rasulullah, akhruhum, orang yang baca, maka pantas Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad yang pertama sekali itu suruh membaca. Akhruhum, jadi bukan membaca Al-Quran saja, itu kata utama. Tapi kita membaca, termasuk membaca diri tadi, membaca lingkungan, membaca situasi, kondisi, segala macam. Ini harus kita baca. Bahkan ahli yang menganalisa secara ini lalu berbicara ke depan, apa yang akan terjadi ke depan, bisa dibaca. Hadirin rahimahullah, itu yang pertama. Jadi luas sekali penjelasannya. Yang kedua, al-qaumillah, manusia yang paling bagus itu adalah al-qaumillah, orang yang bertakwa kepada Allah. Takut dalam pengertian melakukan apa yang diperintah, meninggalkan dilarangan. Bisa alhamdulillah kepada betul. Ini yang disebut takut. Al-khawf min dalil. Saya sering sampaikan ini karakteristik orang yang bertakwa itu pertama, ya kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-khawf min dalil, takut oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah takut azab Allah, maka dia akan berhati-hati. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, berhati-hati sama takut azab Allah. Nah sekarang ini ada, ini apa namanya, mungkin ini sobatkan orang sudah tidak pernah takut akan azab Allah. Dia berkata seenaknya, dusta sudah menjadi bahan biasa. Ya, bahkan sudah tidak ada rasa kasihan sebenarnya. Hilang rasa takutnya oleh Allah sehingga dia akan berbuat sekehendaknya sesuai dengan yang dia inginkan. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena dangkalnya ajaran agama. Yang dia takutkan itu apabila yang kira-kira yang di hadapan manusia ini. Kalau dia mencuri, lalu takut ketahuan, takut ketangkap. Ya itu saja. Tidak panjang. Bagaimana kalau Allah tidak senang? Nah itu rasanya takut. Bukan hanya di dunia, tapi terutama di akhirat. Sebab kita apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang kita alami di dunia ini akan dipertemukan kembali nanti di akhirat. Oleh sebab itu makanya harus ada rasa takut. Atau ini yang takwa ini. Ya, takut kaumilah di akhir. Jadi
Ciri yang pertama orang yang takwa itu, kata Ali itu orang yang merasa gaduh kasihan, wajah gaduh kasihan ku Allah. Nah, kalau orang sudah merasa takut dan sudah hilang, nah ini dia akan berbuat sebenarnya seperti tadi. Dia berdusta istilahnya bahasa biasa, ya. Mau bohongi orang, berbapak janji lalu tidak dilakukan. Jadi ciri-cirinya apa tadi, munafik itu sudah banyak bermunculan di muka bumi ini. Apabila bicara bohong, apabila janji khianat, ingkar janji, diberi amanat khianat. Kan apa ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik kan sama dengan orang-orang kafir, bina di jahannam, masuk dalam neraka jahannam. Harus hati-hati. Bisa munafik dari ucapan, ya, bisa munafik dari perbuatan, dari tindakan, bisa munafik. Nah, ciri munafik ini sekarang sudah dianggap biasa, asal dari ketahuan, ya, asal yang ketahuan ini munafik. Padahal sekali lagi ini dasarnya adalah akidah. Dasarnya adalah ajaran agama ini. Kalau ajaran agama masing-masingnya mantap, akidahnya kuat, insya Allah dia akan merasa gaduh kasihan, punya rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-tajir, si orang yang takwa ternyata melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Wal amr mampu mengamalkan sesuai dengan yang diturunkan Al-Quran. Jadi wamuwafiqatuhu bisunnah, ya, bi'af'alihi. Amal perbuatannya itu sesuai dengan cocok dengan sunnah Rasul. Nah, itu ya, itu perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Tapi kita tahu dalam Al-Quran global, tadi saya sampaikan, Quran itu kan global, secara umum, perintah, pada mata operasionalnya kan itu dijelaskan oleh Rasul, oleh Sunnah, sholat, aqimus sholat, dirikan oleh sholat, ini umatku. Ya. Nah, perinciannya praktek-prakteknya disenangkan oleh Rasulullah SAW. Makanya orang yang tidak akan bisa sholat kalau dia tidak mengenal sunnah Rasul. Apalagi kalau tidak menerima itu ada aliran yang tinggal sunnah, menolak sunnah, yang dia hanya berpegang pada Al-Quran saja. Kalau orang berpegang pada Al-Quran saja, tidak bisa kepada ibadahnya. Sholat itu contohkan oleh Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah wahai para sahabat, sholatlah kalian sebagaimana kalian melatih aku sholat. Nah, ini juga alhamdulillah kita ini saya anggap sudah makin tertib ini. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah ada aturan, ikuti imam. Tidak boleh mendahului. Nyaman pun sama gerakan dengan imam juga tidak boleh. Tidak sholat berjamaah kalau misalkan mendahului imam. Makanya imam itu harus, dan juga imam kan harus bacaannya lebih bagus daripada makmum. Gerakannya harus diperhatikan gitu. Yang kedua, bacaan makmum itu kan dalam keterangan cukup pada bacaan imam. Ya, makanya tidak boleh Al-Quran mastami'u asli wa ansitu. Apabila Al-Quran dibaca, dengarkan. Wa ansitu dan diam begitu di dalam sholat. Jadi mulai Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai sudah dengarkan. Nanti apabila ada salah, betulkan. Salah betulkan. Mau bagaimana bisa membetulkan kalau tidak mendengarkan? Sebab itu ini sudah tertib. Makanya di dalam perjalanan itu kan takbir sama-sama Allahu Akbar,
baca ayat kita sama-sama. Ketika Imam Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, semua makmum sempat mendengarkan. Itulah berjamaah. Ketika surat mendengarkan, maka bacaan sudah cukup oleh imam. Tapi bagaimana sekarang kalau mau yang biasa itu soal benar-benar tidak sah salat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi ada yang berpendapat tadi saya tidak asal berambut membaca Fatihah dari Ramadan. Tapi dengan catatan tadi ketika imam sudah baca Fatihah baca surat harus mendengarkan. Ini tertib yang ditetapkan Rasulullah SAW. Ya, selalu kamar menurut sholat ya, bagaimana kalian melakukan sholat. Jadi Rasulullah demonstrasi hadapan para sahabat mencontoh sampai turun temurun. Nah, berita yang sampai kepada kita disebut hadis. Sunnah itu perbuatan Rasul, ucapan Rasul, izin Rasul, waktu jumeneng masuk hidup yang disaksikan oleh para sahabat, berita dari Rasul para sahabat langsung dengan Rasulullah melihat mempraktekkan Rasulullah wafat, sahabat tinggal ini punya pengikut disebut tabi'in, pengikut sahabat, terus tabi'in itu melihat sahabat Rasul, sahabat salat yang sesuai dengan tadi melihat Rasul, terus sahabat meninggal dengan tabi'in punya pengikut, tabi'in terus sampai kepada kita ini, maka dinamakan kita dari. Nah, itu yang disebut hadis. Apa yang diberitakan adalah sunnah. Nah, jadi ini yang sekali lagi perbuatannya sudah dengan sunnah. Jadi orang yang takwa itu begitu. Jadi wajib balik di atas itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, terutama yang mengatakan masalah kehidupan. Kemudian yang ketiga, al-qaumila itu banyak sekali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya meninggalkan melakukan perintahkan dengan perintahkan Allah. Yang ketiga adalah al-rahmi, orang yang paling bagus itu kata Rasulullah itu jawabnya orang yang senantiasa menghubungkan silaturahim. Nah, ini silaturahim ini penting sekali. Ya, minimal kita bersilaturahim di masjid. Seperti kan silaturahim, menghubungkan silaturahim, menghubungkan kasih sayang dengan sama manusia ini. Ya, jadi tidak manusia kan bukan saling menghubungi kedua. Jadi sering berhubungan. Nah, apa yang paling bagus silaturahim di sini. Dengan siapa silaturahim itu? Dengan saudara, dengan siapa saja. Terutama sekali di rumah yang tua-tua seperti saya. Dalam teori harus banyak bersilaturahim, harus banyak bersosialisasi dengan orang lain. Supaya apa? Kalau orang tidak bersosialisasi, tidak banyak silaturahim dengan orang lain, maka makin terus sakit. Maka jadi banyak silaturahim, ngobrol segala macam. Yang baik ngobrol yang baik. Kalau orang yang mau silaturahim, siapa orang yang ingin banyak rezeki dan dipanjangkan umur, maka bertakwa kepada Allah dan sambungkan silaturahim. Jadi Bapak menyambungkan antara silaturahim dengan dengan keluarga, silaturahim dengan orang yang paling dekat, silaturahim dengan orang yang jauh. Ini yang disebut silaturahim ya. Intinya silaturahim kita saling memaafkan. Jadi kalau kita sering ketemu, sering bersilaturahim, insya Allah kita akan saling memaafkan. Jadi mana ada istilah nanti sudon. Salah sangka, buruk sangka. Kalau kita sering ketemu, nah kalau kita jarang ketemu, kadang-kadang kita sepuluhan. Itu kan kita ngomong mami, oke, sombong. Padahal mungkin sedang sakit kan kurang silaturahim.
Jadi berbanyak silaturahim, insya Allah karena bakal banyak rezeki dan juga dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Yang keempat, amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Memerintah kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang dari yang munkar. Yang ma'ruf adalah yang sesuai dengan hati nurani manusia, yang sesuai dengan petunjuk aturan-aturan agama, aturan-aturan kemanusiaan, itu ma'ruf namanya. Jadi aturan-aturan Allah, aturan-aturan keagamaan, aturan-aturan hidup manusia. Cuma munkar, hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang tidak baik menurut manusia, aturan-aturan Allah juga aturan-aturan manusia ini. Ini ada amar ma'ruf. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf, menyeru pada yang baik. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, untuk yang memerintah amar ma'ruf tidak terlalu sulit, asal seperti mengajak yang ma'ruf banyak, orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, mahasiswa kepada dosennya, pimpinan kepada anaknya, amar ma'ruf. Yang kedua yang ada sunnah berarti itu adalah nahi munkar, melarang kepada kemungkaran. Tapi munkar ada banyak resikonya. Karena banyak kemungkaran di bumi. Lalu kita mau berusaha untuk melarang kemungkaran itu. Nah, makanya ini ada kaitannya, ada aturannya. Kata Rasul, apabila Anda melihat kemungkaran, berubah dengan tangan di sini majari kiasan, artinya dengan kekuasaan. Berarti kemungkaran yang berat, perjudian, segala macam. Bapak sekarang ini kemungkaran makin merajalela, makan tapi tersembunyi laten barunya. Dulu itu kan kelihatan, perasaan nomor. Sekarang dulu itu sembunyi, kamar-kamar bisa jadi sekarang. Sebenarnya ya, itu subhanallah. Saya menceritakan ini tidak ada nama di kampung saya. Orang kampung harus ada kota. Dari kota itu kabupaten benar. Kabupaten kemarin jadi mana ya? Ada 2 orang saya temukan 2 keluarga di kampung. Sampai akhirnya dari kerja bagaimana utangnya puluhan juta. Apa itu? Masih orang tua. Nggak jual sawah, jual motor. Di kampung naik semua dia pabrik kendaraan dagang itu dagang anak dan silo apa waktu zaman. Nah, sampai masih banyak tadi punya apa-apanya ada di kampung lain, banyak sawah, banyak kolam dijual, jangan ganti kita di penjara berarti. Nah, itu banyak sebenarnya contoh-contohnya. Tidak hanya sebutkan namanya, tapi memang di daerah itu ini kemungkinan. Ini tidak bisa ini kalau dalam waktu Ustaz tidak bisa. Nah, itu boleh pilihan dengan kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Yang memimpin ini. Gimana caranya? Yang namanya dunia kan ini segala macam itu gampang. Nah, apabila kita tidak sanggup, kekuasaan tidak sanggup, paling boleh beri tulisan. Nah, bisa. Jadi beritahu yang itu perkara itu. Tahu ini tugas guru, tugas tuan tidak lakukan. Nah, apabila yang tidak sanggup, apabila ada tidak sanggup juga bisa, paling boleh bila pergi dengan hati nomor seperti itu. Nah, untuk bilang menolak pulang sampai apa namanya itu jadi tidak perlu bilang sekurang-kurangnya kita menolak perbuatan yang mengganggu. Bapak ibu tadi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf tidak berat, tapi wajib kita lakukan di mana pada keluarga. Tetapi yang paling berat adalah anharum anil munkar. Mencegah dari perbuatan munkar. Ini mari kita ketika kita akan melakukan yang berada di lingkungan kita, ya, dengan kita, maka sekurang-kurangnya kita menolak oleh hati dan
dan juga berdoa kepada Allah semoga itu yang namanya munkar itu dimusnahkan. Nah ini tidak akan ada musnah di dalam sejarah juga kalau tanpa ada perjuangan, tanpa ada usaha tadinya ada usaha dengan perusahaan, dengan lisan atau mungkin seperti dengan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi sekali lagi manusia yang ditanya yang manusia yang paling bagus kata Rasulullah pertama orang yang membaca, mereka yang membaca. Yang kedua kaum dina, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang melakukan perintah Allah dengan oleh Allah. Yang keempat yang ketiga mereka yang melakukan hubungan antara silaturahim, silaturahim, orang yang silaturahim. Yang keempat orang yang memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan keislaman kita dalam rangka